Kepala Gempa dan Tsunami atau BMKG ditanyakan mengenai kapan tsunami yang akan terjadi di Jawa Timur. Ternyata Kepala BMKG tidak bisa memastikan kapan gempa itu terjadi dan seberapa besar tsunami itu akan terjadi di Jawa Timur, serta di titik manakah yang akan ada tsunami-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi ya di channel Gus Iman Official. Di channel ini Anda akan dirayu, ditipu ya untuk memahami sebuah peristiwa hukum dan fakta-fakta lainnya. Dan seperti biasa, bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe channel Gus Iman Official, karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya apapun ya. Jadi yang masih belum subscribe, subscribe dulu ya channel Gus Iman Official, karena subscribe itu tidak dipungut biaya apapun. Dan pada video kali ini saya akan membacakan berita, yaitu berita yang masih hangat di kalangan kita terkait potensi tsunami yang akan terjadi di Jawa Timur. Dan alhamdulillah Gubernur Jawa Timur dan juga Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini sudah angkat bicara ya, dan ingin melakukan mitigasi dengan adanya potensi tsunami yang akan terjadi di Jawa Timur. Seperti apa beritanya? Saya langsung bacakan ya. Berita yang dilansir oleh CNN Indonesia. Waspada potensi tsunami Jawa Timur, BPPT pastikan buoy beroperasi. Bukan buoy anak jalanan ya, tapi buoy. Buoy ini adalah alat yang ditaruh oleh BMKG, ditaruh di tengah lautan ataupun di dasar lautan, gunanya untuk mendeteksi adanya tsunami di sekitarnya ya. Jadi sekarang sudah sangat canggih sekali ya. Tsunami masih kurang 1 tahun atau kurang 2 bulan, kurang 1 minggu. Jadi sudah diketahui ya, dengan alat yang sangat luar biasa. Jakarta, CNN Indonesia. Direktur Pusat Reduksi Risiko Bencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, Muhammad Ilyas memastikan buoy beroperasi baik setelah BMKG mewaspadai potensi gempa tsunami di pesisir selatan Jawa Timur. Ilyas memastikan buoy yang dipasang di Malang beroperasi dengan baik setelah gempa magnitudo 5,9 menggoncang sebagian wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di Yogyakarta pada Jumat 21/5 malam. Waktu kemarin buoy kami sempat merespon. Ada istilahnya alert mode, memberitahu ada gempa, kemudian ada gerakan dengan sensor kami. Tapi sama seperti kasus di selatan Banten, hanya kasih tahu ada gempa, ujar Ilyas kepada cnnindonesia.com Sabtu 5 Juni pagi ya. Jadi di sini cuman disamakan dengan Banten ya. Ada pergerakan dengan sensor ya, ada pergerakan akan terjadi tsunami, tapi tsunaminya itu tidak tahu kapan terjadi ya. Ia kemudian berkata, sekarang belum ada data yang masuk, tapi gempa yang lalu masih kecil kekuatannya. Kalau sudah di atas 7 yang kami takutkan dangkal. Selain gempa, potensi tsunami-nya yang kami takutkan. Lebih lanjut, Ilyas mengatakan bahwa BPPT memasang teknologi buoy untuk membantu BMKG supaya bisa memberitahu masyarakat mengenai potensi tsunami. Jadi BPPT ini sudah memasang buoy ya, sesuai yang saya jelaskan tadi.
bahwa buoy ini guna untuk berfungsi ketika akan terjadi tsunami di sekitarnya, maka di sana akan ada alarm ya, akan ada pemberitahuan. Sangat canggih sekali ya. Dengan demikian, BMKG tidak perlu menunggu tsunami datang baru memberikan informasi kepada masyarakat, dan hal ini sebenarnya sangat baik sekali ya. Ketika ada informasi atau ketika masyarakat diinformasikan akan terjadi sebuah tsunami, maka tentunya masyarakat akan lebih waspada dan akan lebih menjaga dirinya masing-masing ya. Ilyas menjelaskan bahwa ketika gempa terjadi dan ada indikasi terjadi tsunami, buoy yang ditempatkan di titik terdekat sudah bisa memberikan informasi. Jadi sangat luar biasa ya. Adanya buoy ini bukan buoy anak jalanan ya. Jadi BMKG bisa memberikan waktu cukup lama buat masyarakat mencari tempat aman. Ini upaya meningkatkan sistem early warning. Meskipun BMKG sudah punya dari seismograf, kata Ilyas. Jadi jika ada gempa langsung masuk ke model lalu, diprediksi apa potensi tsunami, tidak dengan buoy bisa langsung memverifikasi ada tsunami atau tidak kalau gempa terjadi di dekat buoy. Jadi sangat luar biasa ya. Sebelumnya Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahwa berdasarkan hasil analisis BMKG, seluruh pesisir Jawa Timur berpotensi diterjang tsunami apabila ada gempa besar. BMKG bahkan memperingatkan potensi gempa bumi dengan magnitudo di atas 7 dan tsunami hingga 29 meter di pesisir selatan Jawa Timur. Hasil analisis kami untuk wilayah Jawa Timur, seluruh pesisir itu potensi tinggi maksimum 26-29 meter. Di Kabupaten Trenggalek itu tinggi maksimum waktu tiba tercepat 20-24 menit. Di Kabupaten Blitar, ujarnya dalam webinar di saluran YouTube Info BMKG. Jadi sekarang teknologi di Indonesia sudah canggih ya. Tsunami masih kurang beberapa hari, maka informasinya pun sudah kita ketahui ya. Tentunya hal itu sangat baik. Tujuannya agar masyarakat itu bisa waspada ya dan bisa berhati-hati. Dan selanjutnya saya akan membacakan satu berita lagi, tentunya berita yang dilansir oleh CNN Indonesia. Antisipasi tsunami 29 meter di Jawa Timur, Risma terjunkan staf. Jadi Ibu Risma juga ikut andil ya. Surabaya, CNN Indonesia, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku mengarahkan stafnya ke sejumlah wilayah selatan Jawa Timur yang disebut berpotensi diterpa gempa bumi berkekuatan besar dan tsunami untuk persiapan mitigasi bencana. Jadi yang dimaksud dengan mitigasi ini adalah tindakan untuk mengurangi bencana ya. Potensi bencana tersebut terungkap lewat kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang menyebut pada skenario seburuk potensi gempa bumi yang terjadi di selatan Jawa Timur bisa mencapai kekuatan lebih dari magnitudo 7 dan tsunami hingga 29 meter.
Risma menyatakan akan melatih warga di seluruh wilayah yang berpotensi terdampak bencana untuk melakukan mitigasi, sehingga masyarakat diharapkan bisa mengetahui langkah-langkah penyelamatan sendiri dan evakuasi. Aku menugaskan stafku untuk mengadakan pelatihan untuk warga dan anak-anak di wilayah itu. Jadi tak suruh nyisir Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Malang Selatan, Lumajang, Blitar, Pasuruan, Probolinggo sampai Banyuwangi, ucapnya. Selain itu, Risma juga mengaku intens melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah dinas sosial, sejumlah provinsi, tak hanya Jatim tapi juga Bali, NTT hingga NTT. Ada sesuatu yang nanti akan berputar, meskipun aku sebetulnya sudah 2 kali melakukan panggilan video dengan kepala dinas sosial. Jadi di Jabar, Lampung, Bali, NTT dan NTB, Jatim dan Jateng. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperingatkan potensi gempa bumi di atas magnitudo 7 dan tsunami hingga 29 meter di pesisir selatan. BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan dari hasil analisis BMKG, seluruh pesisir Jawa Timur berpotensi untuk diterjang tsunami apabila ada gempa besar. Hasil analisis kami untuk wilayah Jatim, seluruh pesisir itu potensi tinggi, maksimum 26-29 meter di Kabupaten Trenggalek. Itu tinggi, maksimum waktu tiba tercepat 20 sampai 24 menit di Kabupaten Blitar, ujarnya dalam webinar di seluruh YouTube Info BM. Alhamdulillah, Gubernur Jawa Timur dan juga Menteri Sosial yaitu Ibu Tri Risma hari ini sudah angkat bicara ya mengenai potensi tsunami yang akan terjadi di Jawa Timur, dan Menteri Sosial dan juga Gubernur Jawa Timur ingin melakukan mitigasi, yaitu tindakan untuk mengurangi dampak bencana. Dan tentunya tindakan yang dilakukan oleh Gubernur dan juga Menteri Sosial ini sangat luar biasa ya untuk masyarakat Jawa Timur, agar masyarakat Jawa Timur lebih berhati-hati dan lebih waspada. Dan juga Gubernur Jawa Timur menghimbau kepada masyarakat Jawa Timur agar seluruh masyarakat Jawa Timur diharap untuk tenang. Dan juga setelah Kepala Gempa dan Tsunami atau BMKG ditanyakan mengenai kapan tsunami yang akan terjadi di Jawa Timur, ternyata Kepala BMKG tidak bisa memastikan kapan gempa itu terjadi dan seberapa besar tsunami itu akan terjadi di Jawa Timur, serta di titik manakah yang akan ada tsunami-nya ya. Dan Kepala BMKG juga tidak bisa memastikan kapan bencana yang akan terjadi di Jawa Timur. Dan saya teringat kepada percakapan Malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW, yang mana Malaikat Jibril menanyakan tentang beberapa hal. Yang pertama tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Dan kemudian Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai hari kiamat. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Anda Malaikat Jibril lebih mengetahui daripada saya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau saya simpulkan, Kepala BMKG tidak bisa memastikan juga ya kapan tsunami itu akan terjadi. Dan sama dengan Rasulullah SAW ketika ditanyakan kapan hari kiamat itu terjadi, ternyata Rasulullah tidak bisa menjawabnya. Dan himbauan Gus Iman kepada sahabat-sahabat sekalian yang ada di Jawa Timur agar tetap waspada dan berhati-hati ya, karena tentunya pemerintah memberi himbauan kepada masyarakat dengan akan terjadinya potensi tsunami di Jawa Timur. Tentunya hal tersebut dilakukan untuk keselamatan masyarakat Jawa Timur ya khususnya.
Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.